gua gitu kan ya. Beneran, kita lagi ngeplay lagu ya, terus kayak tape-nya dimatiin sama dia. Dimatiin. Itu tuh kayak, Dan itu tuh orang bukan pada sekali diem 2 kali ya, lihat. itu bukan sekali 2 kali sih ya, kayak mostly kalau misalnya kita jam 12 masih latihan suka digituin ya. Sebenarnya sih dia mungkin baik kali ya, cuma kan namanya iseng, kayak iseng doang sih namanya. Tetap aja men, creepy men. Lagi Cuma gue penasaran sih kok sekarang dia tidak muncul ya kan, padahal member sekarang sampai jam 3 sampai jam 2 di teater, tapi dia tidak muncul. Pernah denger nggak sih yang Kak Putri itu kalau ngitung kaki member suka 17 gitu? Iya. Itu yang bukan Kak Putri dong, itu yang sering ya gitu, di director hari itu emang sering mengalami. Oh iya, kok ada 17 ya? Oh, pas ngitung kepala kayak 16 gitu. Tapi kakinya ada 17 gitu. Pasang maksudnya. Pasang. Jadi kepalanya mah pas ada 16, tapi pas kakinya doang yang dihitung tuh ada 17 pasang. Cuman kita karena udah kebiasaan kali ya, jadi cuman kayak nggak merinding. Ya udahlah aja gitu. Iya, karena kita nggak lihat secara langsung gitu ya. Jadi kayak adalah tolong. Tapi aku juga sering tuh kayak aku tuh pernah ya, ini emang gue aja yang kayak emang gue aja gila. Jadi kalau misalnya aku tuh sering datang pertama gitu kalau pas akhir ini ya, kayak kan kalian mah telat mulu dulu Gen 1 mah ya gitu. Terus kalau sekarang kan aku tuh suka yang datang paling pertama gitu kan, kalau biasanya kita kalau misalnya teater kan dari jam 3 tuh siap-siapnya. Kalau gue datang jam 2 tuh masih bener-bener gelap-gelap semua gitu. Gue nyalain gitu. Terus pernah suatu hari gue datang pertama nih, terus gue masuk kan masih gelap tuh, nyala dong satu lampu, nyala sendiri gitu. Lampu udah nangis. panggung. Lampu di backstage, kan lampu di panggung mah bukan gue yang nyalain. Kalau di backstage kan gue mau masuk masih gelap gitu. Terus yang kaca itu tiba-tiba nyala dong. Gue kaget dong. Tapi ya terus habis itu gue kayak ya udahlah bodo amat. Gue juga bakalan mau misalnya gue cabut sekarang nanti gue balik lagi gitu ya udah. Iya. Gue kayak cuma ngomong aja, jangan nampakin diri. Iya. Tapi mungkin dia baik, Tis. Kamu datang langsung dicerahin, biar kamu mantap. Gue kaget. No. Dika, tapi lu tahu gak sih yang waktu itu kita di Surabaya ya, di hotel apa gitu lah pokoknya, yang kita sekamar sama Naomi sama Baby, yang kita lihat yang kayak apartemen ya, kuburan bukan? Iya, yang apartemen kan. Ya, gue sama Mbak MC itu. Kalau nggak salah, kan gue kan punya map ya. Jadi map itu di dapur kan ada ini kan, ada kulkas kan. Iya. Padahal tuh gue inget banget, gue naruh map itu tuh bener-bener di tengah kulkas. Pas gue melipir, maksudnya udah keluar dari dapur, mapnya jatuh dong. Dan pas gue lihat, padahal jendela nggak kebuka sama sekali, nggak ada kipas angin, nggak ada apa. Tapi itu hotel emang hotel. Berani Naomi, udah nggak apa-apa, sama Naomi diambil, ditaruh lagi di atas kulkas. Jatuh lagi? Enggak. Keren. Iya, baru tahu. Dan terus kita habis makan pizza tapi berantakan. Mungkin dia nggak suka kali ya kalau tempatnya berantakan atau kotor gitu. Terus kan dulu kan Ayana sama Baby tuh masih bocil-bocil banget kan. Terus gue kayak mama, ayo makanya kalau makan diberesin, gue gituin. Iya, gitu nih. Dia nggak suka kalau kotor, gue gituin. Udah sih, kalau pengalaman gue itu doang kalau di teater. Iya, sebenarnya yang nggak di teater. Iya, kalau teater kayaknya itu sih. Cuma kebanyakan lupa ya, kadang-kadang suka saking udah biasanya jadi lupa. Gue tuh ada banyak sih, maksudnya ada yang belakangan ini. Tapi kayaknya udah pernah gue ceritain itu di showroom yang jadi kita sirkus. Tapi ke Makassar itu serem banget sih, serem banget. Apanya ininya, hotelnya? Gangguannya. Itu serem banget. Hotelnya kenapa? Serem karena kayak hotelnya udah lama gitu kan. Terus itu sama kayak bentuknya kayak apartemen gitu kan. Jadi aku tuh berempat. Ika, Fanny, aku sama Sinka berempat. Aku kamarnya sama Sinka. Terus aku ngambil sama Sinka tuh di kamar besar gitu, ambil kamar besar yang kan yang ada kamar mandi di dalamnya, ada bathtubnya. Gue menyesal sih sebenarnya habis itu. Terus
si Fanny sama Ika tuh kamar satu lagi gitu. Nah kan sebenarnya si Ika ini kan dia kayak suka bisa lihat gitu kan kalau misalnya dia capek. Dia tuh udah bilang, terus gue kayak diem Ika, lu diem gitu. Diem. Terus hotelnya tuh emang agak serem sih. Terus Ika udah bilang, ih kayaknya serem deh. Soalnya kayak pas lu buka kan itu langsung living roomnya kan. Kayak apa namanya, sofa sama ada TV. Terus ada lukisan gede banget, kayak literally gede banget, setengah tembok gitu, gede banget, serem kan. Tapi gue kayak biasa aja. Padahal kita tuh nyampe waktu itu mungkin jam 11 malam gitu. Cuma di situ kan Ikanya nggak capek, jadi kita nggak ada gangguan gitu. Dia cuma kayak bilang, ih kayak ini serem deh gitu. Gue takut kalau misalnya gue capek terus gue lihat yang aneh-aneh. Ika cuma bilang gitu doang. Itu kan mau sirkus kan. Terus habis itu ya udah, dan itu jam 11 malam gue tidur kayak jam 2 malam gitu. Ya oke-oke aja, nggak kenapa-napa. Terus kita sarapan biasa besoknya. Habis itu kan kita kayak ada handshake eventnya, terus ada mini konser gitu kan, yang mini performance kita kayak biasa kalau sirkus ada setlistnya. Nah kan beresnya tuh kan capek banget ya, karena biasanya kita kan perform tuh suka beda ya adrenalinnya kalau misalnya lagi di luar kota, ya nggak sih? Iya Iya kan, semangat banget gitu. lah gitu. Terus ya udah, terus si Ika bilang nih, aduh gue capek Fris gitu. Terus dia bilang, Ya. diem nggak bilang gitu, diem loh. Jangan. Terus si Sinka udah gini, jangan ngadi-ngadi lu Ika gitu kan. Nah sebelumnya tuh sebelum kan kita tuh beres perform kayak agak malam ya. Terus sebelum kita perform kita kan kayak makan malam dulu kan. Nah kita tuh makan malam pasta ceritanya. Tapi karena kita masih kenyang karena kita banyak jajan kan, si makanan itu kita bawa kan, ada jadi kayak dikasih tempatnya gitu kan, kayak apa, tin wall gitu ya, yang kayak bisa lo heat lagi nanti di microwave, karena di apartemennya ada microwave. Jadi kita kan kayak udah bekal aja kan suka malam-malam suka lapar gitu, Sinka juga gitu. Yaudah kita bungkus aja, terus pas nyampe kan Ika bilang kan gitu kan, terus gue capek nih, aduh diem lah gitu, gue nggak siap gitu buka pintu kan. Terus ya udah dibuka tuh pintunya, terus kan kita kaget ya, kita tuh kayak tetep aja kaget pas buka langsung lukisan gede, kayak pas buka gitu dulu kayak. Tapi Ika tuh beda dong responnya. Dia gimana coba, pas dia buka pintu terus dia lari sprint ke kamar. Gimana nggak kita kayak, Ika nyebelin banget gitu. Ika nyebelin banget tuh, udah Ika lah, udah nyebelin gitu kan. Sinta udah kayak gitu, terus kita kayak jadi nggak berani ke kamar dong, jadi ya kita pas buka pintu duduk di sofa yang di depan kita, kayak semuanya ngumpul di situ. Udah nih ya, terus gue kayak anjir tegang banget lah gitu, Kayak gitu. Tegang banget. Belum apa-apa ya, jadi tegang banget. Terus kayak kan kita sempat terdiam gitu 5 menit, kayak kita duduk bengong doang gitu. Terus gue bilang kayak, aduh juga nggak bener gitu. Terus akhirnya aku kayak nyalain TV ya gitu. Jadi nyalain TV, terus yaudah kita nonton TV kan. Terus gue kayak, aduh awkward banget, gue nggak bisa nih kok gitu kan, kayak tidak ada yang memecah kesunyian ini gitu loh. Walaupun udah nyalain TV itu tetap creepy gitu loh. Terus akhirnya gue ngomong kan, gimana kalau kita dengerin lagu aja, gue ngambil speaker deh dari kamar. Itu gue juga sebenarnya udah memberanikan diri gitu kan. Terus akhirnya gue ke kamar ngambil speaker kan, nggak ada apa-apa sih gitu, nggak tahu karena emang gue juga bisa lihat gitu kan. Ya udah gue ambil speaker, balik lagi tuh ke ruang tamu. Terus Ika udah ada di situ. Terus Ika tuh udah nggak enak lah mukanya gitu. Udah nggak enak mukanya. Jadi kita dengerin lagu. Terus pas aku kan setel lagu kan dari Spotify gitu, gue play. Terus kayak udah mulai nyanyi, udah mau masuk ref, tiba-tiba dia nge-pause dong. Ada yang nge-pause dong, jadi mati lagunya mati tiba-tiba. Padahal kayak aku kan ada nge-play, gue taruh tuh handphonenya ya. Terus dia kayak nge-pause sendiri, so kayak, ih kenapa sih, aku kan gitu kan. Terus ya udah aku play lagi, mungkin koneksinya jelek gitu ya, emang iya wifi-nya busuk banget gitu, wifi-nya busuk banget. Terus aku taruh lagi tuh, terus akhirnya kayak pas udah di play nyala lagi, terus itu mati lagi. Terus gue kayak, udah nggak usah dengerin lagu, gue kayak gitu kan, kayak udah nggak usah dengerin lagu. Apa? Jam berapa? Malam sih, jam 9:30 apa jam 10, gue lupa. Terus aku akhirnya kayak, aduh nggak bisa nih, ya udah gue mau mandi deh. Terus gue mau cobain tidur gitu. Terus aku bilang, gue mandi duluan deh. Gue kayak beraniin diri, kayak kalau misalnya nggak ada yang berani, siapa yang berani? Terus akhirnya gue kayak, gue duluan, gue ke kamar gitu. Padahal gue takut banget sih sebenarnya pas gue ke kamar.
gue kan cuci muka ya, gue cuci muka tuh kayak gue pas merem tuh gini kan depan muka tuh kayak kaca gitu kan, kayak gini aduh kalau gue buka mata ada apa nih gue gitu kan, coba doang gue udah kayak gini pas buka mata nggak ada apa-apa sih, nggak ada apa-apa sih gitu. Terus gue manggil kan, Dut gitu, ya kak gue nggak akan tutup pintu ya, gue mau mandi gitu. Terus gue mandi kan, gue mandi udah biasa. Habis kita mandi, nah ini dia nih, kita kan tadi inget kan baru ada makanan kita bungkus kan. Terus si Sinka tuh bilang, kak nasi makanan yuk. Ya udah ayo gitu. Terus aku nungguin kan, kayak ada meja bar di situ kan, kita makannya jadi di situ nggak ada meja makan, cuma ada meja bar doang, kayak kursinya cuma dua. Terus dipakai kan duduk sama aku sama Sinka gitu. Nah terus Ika tuh ada di kamar habis mandi juga, tapi si pintu kamarnya ngebuka, dan kayak kalau di meja bar kita bisa lihat Ika kan. Terus gue ngobrol sama Sinka, terus Sinka masukin kan si makanannya ke microwave. Gue nggak lihat karena dia di microwave di belakang gue gitu. Dia masukin, terus aku cuma nggak denger kan dia mencet microwave gitu, terus udah dipanasin. Terus kita ngobrol kan, ditinggalin tuh microwave. Udah gitu tiba-tiba pas dia lagi ngobrol, Ika dong tiba-tiba lari dari kamar kan, nyamperin gue kayak kenapa lu gitu. Terus dia buka microwave kan, tiba-tiba buka gitu. Terus gue kaget karena si microwave kayak udah kembung gitu, karena si Sinka tuh, jadi dia manasin microwave kan, si makan spaghetti itu, si tutupnya kagak dibuka men gitu, jadi hampir mau meledak tuh gara-gara tekarannya itu kan, jadi kayak itu udah kembung gitu. Terus si Ika tuh udah kayak, terus aku kayak gini, thank you loh ya, kita ini Sinka nih nggak dibuka, thank you loh ya kamu lari dari sana, tahu aja kita lagi lagi ngebuka lagi lagi manasin makan. Oh, nunjukin kali ya. Ember. Tapi itu tuh kita nggak berani nanya tuh ya, kayak itu positive thinking aja gitu. Itu positive thinking aja kayak gitu. Habis itu makan aja. Habis itu makan, Sinka ngomong Ika tuh nggak ngomong apa-apa udah. Terus habis itu ya udah kita tidur. Kalau kemarin pas aku sama Sinka tidur di kamar, pintunya ditutup. Pintunya dibuka, salah balik. Jadi pintunya dibuka, jadi kita bisa ngeliat living room langsung gitu. Tapi pas hari ini karena hampir ada kejadian menyeramkan tadi gitu, yang gagal tadi serem, kita tutup, terus gak bisa tidur tuh kita tuh sampai jam berapa ya, kalau gue tuh ketiduran kayak jam 1 gitu sambil dengerin lagu kan. Ternyata Sinka tuh gak tidur tuh sampai jam 3, kata dia, kak aku gak bisa tidur, pokoknya kita ceritanya besoknya pas lagi sarapan, pas udah check out. Sinka tuh bilang katanya, jadi setelah kita makan kan kita tidur, tutup kan gitunya, kata dia pas dia tidur tuh dia tuh kedengar ada yang lari-lari di luar. Gila, gue masih merinding sekarang kalau nyeritain ini. Jadi katanya ada yang lari-lari gitu di luar, kayak heboh banget gitu loh. Terus kata dia sampai video callan gitu, nggak tahu sama Naomi, kayaknya sama kakaknya yang satu lagi kali ya. Kayak temenin gue sampai gue tidur, pokoknya nggak boleh lu matiin katanya. Gue ada yang lari-lari di luar katanya gitu ternyata. Terus katanya lagi yang paling seremnya adalah pas jam 4. Lu tahu kan ketawa Ika kayak gimana? Iya. Ya kan? Nah, terus ceritanya jam 4 tuh kan kalau kamar kita ada di kamar mandi dalam kan. Nah, kamarnya mereka tuh kamar mandinya di luar. Katanya ada yang buka pintu kolek gitu. Terus dia masuk ke kamar mandi, terus ketawa Ika. Gitu, ketawa Ika gitu. Yang denger siapa? Sinka yang denger. Gue udah tidur jam 4 pagi. Jam 4 pagi tuh. Terus kayak dia bilang, Ika ngapain dah lu gitu, jam segini masih bangun lu gitu. Tapi dia tuh kayak jadi tenang gitu loh. Oh, Ika ternyata udah masih bangun ya, ngapain dia ketawa anjir, serem gitu ceritanya. Terus udah habis itu dia ketiduran tuh habis itu ya. Jadi pas kita lagi sarapan baru aja kita ceritakan. Ika lu ngapain jam 4 masuk kamar mandi ketawa-tawa. Sumpah gue udah tidur jam 4 ya ada gue keluar kamar. Terakhir gue keluar kamar pas lu lagi makan, habis itu gue beneran gak keluar kamar, gue tutup pintu kamar gitu. Terus Fanny tidur udah, gak ada yang keluar kamar. Jam 4 itu siapa gak ada, gue gak ada keluar kamar katanya gitu. Ya lagi sebenernya kenapa tidur sih ya? Gue mah dia gak bisa tidur, dia gak bisa tidur sendiri. Gue mah Nah terus ceritanya ya, yang kenapa tiba-tiba Ika lari itu ya, Ika lari ngebuka microwave tuh kata dia. Jadi pas dia habis mandi tuh, pas di kamar dia di pojok gitu katanya, dia ngelihat ada noni Belanda gede banget katanya. Dia lagi nunjuk ke kita dong, nunjukin microwave kita biar melotot katanya. Oh iya. Iya soalnya kan makanya dia langsung lari. Dia buka. Gue kayak
lo tahu dari mana gue lagi manasin microwave, manasin makanan di microwave gitu. Gue nggak tahu, orang gue ditunjuk sama dia gitu, dia nunjuk kayak gitu. Jadi kayak ya gue mau nggak mau gue dipelototin ya gue lari gitu kata dia. Oh my god, gue kayak oh my god. Ya sebenarnya tuh Jadi itu gue nangis. serem sih, bukan nggak serem ya, dia tuh sebenarnya nggak jahat ya, jadi kayak nolongin. Nggak jahat. Iya, bukan ya jahat sih, mungkin lebih kayak gini loh, kayak tempat gue lu jangan Iya. kotorin gitu. kita kalian mungkin nggak numpang kali. Kita anaknya nggak berisik gitu kan, ya apalagi gue Ika terus Penny gitu, kayak kalau misalnya nggak ngobrol ya udah kita tidur gitu. Tapi ya mungkin kegangguannya karena itu kali ya, jadi mungkin karena tidak disiplin. Masa mana sih microwave kagak dibuka tutupnya, emang nih duduk ada aja nih. Bikin ditampakin. Tapi juga sih, coba kalau misalnya nggak kayak gitu, bisa meledak lah gitu kayaknya. Ya sebenarnya nggak meledak sih di dalam, maksudnya itu jadi kotor juga. Dan pastinya bau nanti, bau angus. Cuma ya gitulah. Itu sih sebenarnya itu hotel terserem yang pernah gue temuin pas lagi sirkus sih. Itu serem banget. Maksudnya sampai gue yang nggak bisa lihat yang begituan aja sampai keganggu gitu loh. Ngerasain. Sampai keganggu, ya sampai keganggu. Biasanya tuh enggak. Cuma ini parah sih. Maksudnya pas lu baru masuk nih ke hotelnya tuh udah bau. Lu tau bau lembab nggak sih, kayak ruangan lembab? Tahu. Iya. Nah gitu baunya, kayak ini udah lama gak ditempatin apa gimana gitu. Terus gue tuh sampai itu habis dari situ ya, pas gue lagi sarapan, gue tuh sampai nanyain ke yang lain, apa kalian gak digangguin gitu. Terus ternyata siapa Katogas tuh bilang, gila di kamar gue horor banget katanya gitu. Tapi lampunya cerah atau agak-agak redup gitu? Ya Kuning. gimana tuh hotel kayak gimana sih, lampu yang cerah tuh ya cuma di ruang tengah gitu loh. Jadi kalau lampu di kamar ya cuma lampu yang di meja itu loh, kayak lampu tidur gitu. Mungkin di hotel itu jarang diinepin kali ya. Mana gue seremnya apa coba? Gue tidur sebelah jendela gitu loh, kayak tadinya kayak kemarinnya tuh gue buka jendelanya kan. Pas hari itu gue kayak nggak berani, kayak gue tutup rapat-rapat, tau nggak, gue takut banget pas hari itu. Iya, ntar pas dibuka. Tadinya gue ada gila-gilanya gue sih pengen buka hordeng itu. Apaan? Kalau gue udah tremor gue. Padahal gue udah sekamarnya sama Dudut yang biasa aja gitu, nggak penakut gitu, biasalah yang lempeng-lempeng aja gitu kan. Tapi emang serem aja tempatnya. Terus gue habis itu gue kayak langsung browsing gitu loh, cerita di hotel ini gitu. Ternyata ada yang bikin juga ceritanya. Tapi bedanya kalau yang aku kan di yang kayak yang apartemen gitu kan. Nah kalau yang orang itu ceritain yang cottage-nya gitu. Jadi emang itu hotel agak deket sama pantai gitu. Nah ada cottage yang langsung bisa lihat sunset or sunrise gitu. Nah katanya di situ lebih serem lagi. Tapi satu lingkungan. Satu hotel, satu tempat. Hotel itu cuma dia punya fasilitas cottage, bukan ya cottage kayak satu yang kamar kayak gazebo, tau nggak? Kayak rumah panggung gitu. Iya. Itu yang di situ Mungkin lebih mahal kali ya kamarnya. Nah di situ lebih serem. Kalau di situ katanya orang yang nyeritain di situ ya, katanya dia lebih digangguin lagi. Jadi si remote-nya pindah-pindah. Remote-nya pindah-pindah, terus si TV-nya nyala mati sendiri gitu. Terus sama dia erep-erep gitu pas di sana. Gue paling takut kalau udah erep-erep. Ketindian gitu ya. Aku nggak pernah sih, terus nggak mau. Tolong, nggak mau ya Allah. Gue pernah dulu. Waktu syuting JKT aku pernah erep-erep yang waktu waktu itu sumpah lupa di studio apa gitu. Ingat banget yang waktu dan rendah kayaknya, bukan erep-erep. Waktu waktunya masih ini. Si siapa yang awal itu? Iya, siapa sih namanya, lupa aku.
Aku lu backbeat. Cici yang waktu zamannya kita masih pakai apa yang keterima JKT awal-awal banget. Nggak inget Cici? gue, Kak. Cici yang waktu wardrobe JKT yang awal-awal banget. Oh, Cisara. Cisara, itu wardrobe masih Cisara Cisara. sama Nadia dulu. Terus kita tuh syuting apa, aku ketiduran gitu kan di ruang wardrobe. Terus mau balik gini nggak bisa. Terus sempat sadar, sempat astagfirullahaladzim, baru bisa gitu. Entah gue ngimpi, entah beneran. Cuma tuh kayak beneran gitu. Beneran tuh. Gue juga pas, jadi gue pas di Jepang ya, di Jepang pertama ya Diko ya, yang 2 minggu kita itu. Gue kan sempat nyasar juga itu cerita horor gue kan, itu nyasar gue yang gue lihat juga Cisara lagi beresin baju kita. Serem sih ya. Gue nyasar di hotel Jepang, heran banget gue. Tapi jangan sampai lah ngeliat wujud kayak gitu. Amit-amit saya baik. Gue udah jadi orang pemberani, gue nggak mau jadi penakut. Iya, gue tuh maksudnya kalau yang kayak gini nggak penakut banget gitu kan ya. Tapi ya amit-amit gitu kalau dilihatin. Kalau gue kepikiran, gimana tuh? Karena lu susah move on orangnya ke. Hai, Kayaknya sih gitu ya. kenapa? Kok tiba-tiba jadi susah move on? Kan kepikiran. Oh iya, kepikiran mulu. Sama siapa? Sama yang lalu-lalu. Jangan mancing ya. Gimana tuh ya, kayak punya banyak aja tuh. Kok nggak ada yang gabung lagi sih, tapi gue trauma mau invite orang. iya gue Gue udah gak tau, bodo amat. Sumpah sampai sekarang masih gemeter gue. Trauma gue shock. Padahal tuh sebelum Friska nongol tadi sebelumnya udah banyak yang bilang, yang ngasih tahu kita jangan invite nanti kejadian gitu kan. Diko. Itu lebih serem itu. Iya, lebih serem daripada setan itu mah tadi. Emang manusia tuh lebih menyeramkan daripada setan, tau nggak? Ex-member aja Kak. Iya, ex-membernya belum pada nonton. Udah jam 9 juga. Kita dari setengah 8 tahu nemuin cerita horor gitu di Twitter. Banyak sih cerita horor. Aku sebelum jadi JKT, aku kan udah manggung-manggung nyanyi gitu kan. Itu juga tuh. Jadi aku lu tuh ketemu nyerong deh. bukan anjir. Yang centang ya. Jadi tuh aku nyanyi, bawahnya tuh pohon gede banget. Terus aku tuh udah ngerasain kayak perutnya nggak enak. Terusnya pundak tuh kayak berat. Mama tuh nemenin gitu. Aku bilang sama mah nggak enak nih, kayak mah tapi kayak nggak mah gitu kan. Terusnya pusing, pala tuh kayak nggak enak gitu, kaku gitu kan. Ya udah makan gitu. Ya udah makan gitu kan. Ya udah makan. Terusnya penyanyi sebelah aku tuh minta sate aku. Dia makan sate. Berdua yuk deh makan, ya udah makan berdua gitu kan. Terusnya nasi aku udah habis. Dia bilang, ini makan sate lagi berdua sama aku. Ya udah aku makan sate berdua sama dia. Dia udah habis satenya, dia taruh piring ke bawah bangku. Tiba-tiba kesurupan. Wah, Sebelah lu. Iya, sebelah gue banget, duduk. Digotong ke rumah warga yang dekat situ. Terus akhirnya udah diberhentiin musiknya. Terusnya udah dipanggilin Pak Ustadz kan. Udah kayak gitu. Terusnya aku disuruh ngomong. Ya udah kakaknya diajak ngomong. Udah keluar setannya gitu kan. Udah keluar setannya. Pas aku ajak ngomong gini, Kak, jangan bengong gitu kan. Jangan bengong, Kak, istighfar gitu kan. Dia diem aja kan. Gue udah feeling nih. Kok nggak, matanya kayak diem gini aja, kayak kosong gitu kan. Kak, jangan diem. Ih, aku gemeteran ih, merinding gue. Terus jangan bengong, Kak. Tiba-tiba dia ngadep aku begini nih, kan di sini kan mukanya dia begini, langsung ketawa. Ih, gitu. Ih, gila serem. Tuh, terus lu gimana, Neng? Gue kayak ngomong sama kuntilanak. Udah kayak gitu, merinding gue. aku langsung kabur kan.
langsung kabur dia tiba-tiba pas kakak itu ketawa-ketawa, ada MC di depan lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba kesambet sampai dia pingsan tapi matanya melotot gitu. Terus kata yang orang pinternya Dia merembet gitu, merembet jadi tuh kayak kesurupan masal. Kok lu enggak? Oh gandeng. Terus gini, kata Pak Ustadznya, si MC itu diiniin kan, dibaca-bacain katanya, wah ini nih setengah arwahnya udah diambil gitu. Gue ngerti lah zaman dulu gitu kan. Hah, gimana dia pingsan tapi melotot gitu kan. Terus akhirnya gini, ya udah yang lain pindah rumah, maksudnya istirahat di tempat lain gitu kan. Itu akhirnya ditempatin ke rumahnya kecil, agak kontrakan gitu kan. Terus aku duduk gini, tapi aku tuh nggak tenang, kayak aduh gitu, Pak keluar yuk Pak gitu kan, ada papa aku kan, Pak keluar gitu kan, kenapa Cek gitu kan, keluar gitu kan, kayak gitu, kenapa gitu, tiba-tiba samping aku ketawa lagi, kan gue serem kan, akhirnya aku keluar. Terus kata mama gini, Pak Haji kok anak saya bilang sakit-sakit terus perutnya, yang ketawa sampingnya gitu. Akhirnya aku diobatin, katanya pas aku diobatin, jadi tuh si setannya tuh katanya udah mau masuk sampai sini, tapi nggak berani masuk semua. Jadi pas aku lain katanya aku tuh sempat teriak kayak nah gitu, tapi gue nggak sadar. Tapi dari situ lemes kayak terus gue sampai bilang sama nyokap gue gini, kenapa sih Mas pada ngeliatin ke aku gitu, katanya orang kamu lo sasaran neng gitu. Udah sampai situ pulang gue ngeri, sampai rumah kayak lemes gitu. Kata mama jangan bengong, parah sih dulu. Kayak lu nyanyi apa sih, nyanyi nyinden ya? Enggak ada sinden-sindenan. Kayaknya sih di situ tuh lapaknya lapak yang kan kalau orang ada acara itu kan dia biar nggak hujan, biar nggak apa tuh kayak apa ya, pawang kali ya, nggak ngerti deh, kayak ngasih sajian mungkin deh kayaknya sih biar acaranya hujan gitu. Ternyata ditaruhnya di tempat yang si sarangnya itu. Ngerti. Cari duit itu. Udah guys, katanya jangan ngomongin serem lagi katanya. Kita serem teater udah. Kita lama banget ya live-nya, gila. Iya kita lama banget, mau berapa menit lagi nih? Ntar lagi dah. Sekarang. Ini nanti kalau misalkan udahan, di save nggak? Nggak tahu. Save aja ya. Soalnya tadi banyak yang komen save. Ya udah boleh. Jangan, nggak usah lah ya, kalau misalnya dia nggak sempet dari awal, salah sendiri. Oh iya bener, next aja. Nggak dari awal kan? Oh iya kan kita tadi setengah ya, untungnya tadi yang pertama nggak di save tuh. Ya terserah dikit. Cerita kesurupan di teater dong, nggak ada. Aing mau. Ini 24 jam aja. Hilaf. Aing mau. Ya udah guys. Sampai subuh. Konyol aja, aduh hidupnya udah konyol, bingung mau ceritain apa. Hidupnya udah lawak. Nanti kita beda cerita. Gue live, gue tiap hari live. Oh, Fris hari emang? Apa? Oh ya kemarin kita live. Kemarin lagi gue live sama enggak sih, gue di invite sih. Jadi ntar beda topik, jangan horor ya. Iya benar, jangan horor. Udah habis kayak cerita horor gue. Iya. Nggak mau horor lagi. Kenapa sih? Takut ya, ada isinya gitu kalau cerita horor tuh gitu. Iya. Oke, makasih. Yaudah, makasih semua. Dah. Makasih. Bye-bye. Udah.